Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 10 bisnis daring pemasaran yang semoga pada hari Sabtu pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tetap stay at home and stay healthy. Patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, di kesempatan Sabtu pagi hari ini, Ibu Arna akan memaparkan materi yang ada dalam mata pelajaran perencanaan bisnis. Silahkan kalian buka buku perencanaan bisnisnya dan kalian simak materi dari Ibu Arna ini. Sebelumnya kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kalian buka ya di materi komponen rencana bisnis. Karena di minggu yang lalu, di Sabtu yang lalu, Ibu sudah memberikan materi mengenai lingkungan bisnis. Dan kalian bisa lihat penjelasannya di YouTube channel sekolah. Oke, sekarang kita lanjutannya berarti komponen rencana bisnis. Apa saja sih yang ada di komponen rencana bisnis? Di buku kalian itu sudah ada, tapi di sini Ibu Arna rangkum. Ya, di buku kalian sudah banyak penjelasannya, di sini Ibu Arna rangkum. Ya. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini biasanya mengenai nanti di dalamnya nih ya, ada latar belakang dari rencana pembuatan bisnis tersebut. Misalkan kalian mau buka bisnis apa nih? Misalkan pisang goreng kremes misalkan. Nah, itu nanti ada tuh di dalamnya itu ringkasan atau ulasan ya. Maksudnya ini latar belakang apa yang membuat kalian ingin membuat rencana bisnis tersebut. Ya, lalu yang kedua ada deskripsi bisnis, artinya gambaran mengenai bisnis yang akan kalian lakukan. Bisa misalkan tujuannya, seperti apa tujuan dibuat bisnis ini, apa sih rencana bisnis ini? Misalkan tujuan dibuatnya usaha atau bisnis pisang kremes, misalkan pisang goreng kremes, apa sih tujuannya? Gitu, misalkan untuk menambah penghasilan, misal kan seperti itu ya. Lalu yang ketiga strategi pemasaran. Kira-kira memasarkannya nih kemana? Gitu kan, apakah di lingkungan area tempat tinggal kamu atau di food court yang ada di mall? Jadi strategi pemasarannya ini kemana gitu loh. Ya, teknisnya itu mau dijual kemana? Seperti itu. Lalu ada di sini analisis persaingan. Kira-kira kalau kita buat usaha ini persaingannya banyak nggak ya? Orang yang membuka usaha ini banyak nggak ya? Bagaimana kalau nanti banyak yang membuka usaha ini, persaingannya seperti apa? Misalkan persaingannya tentunya yang sehat ya, bukan saling menjatuhkan. Misalkan contohnya, oh pisang kremes saya mah nanti keunggulannya seperti ini, misal keunggulannya dikasih toppingnya yang banyak misalkan. Tapi kalau yang di tempat lain misalkan biasa aja cuman pisang kremes aja, tapi kalau ini mungkin dikasih topping gitu kan, dikasih krim, itu kan tergantung kitanya memodifikasi si produk tersebut. Lalu yang nomor 5, rencana desain dan pengembangan. Maksudnya desain apa nih Bu? Desain produknya dikemas secara menarik supaya si konsumen tertarik terhadap barang yang kita jual. Jadi misalkan yang dijual pisang goreng, gimana caranya pisang goreng didesain semenarik mungkin. Jangan hanya memakai kertas atau pakai misalkan mika atau plastik, tapi kita kasih misalkan kemasannya itu berupa itu ya kayak kardus kecil atau styrofoam, itu nggak apa-apa. Kita kasih label, kita kasih desainnya itu, kita kasih merek, itu kan berarti menambah daya tarik si konsumen. Lalu yang nomor 6, rencana operasi dan manajemen. Maksudnya rencana kita menjualnya. Dan bagaimana rencananya kita menjualnya? Apa online? Apa kita misalkan secara langsung gitu kan? Itu terserah kita mau buatnya seperti apa. Ya. Lalu yang nomor 7, analisis rencana keuangan. Maksudnya itu kita rencanakan bahan bakunya berapa, pengeluarannya, biaya-biayanya, bahan penolongnya, bahan pembantu, maksudnya selain
barang bahan bakunya nih, kira-kira kita membutuhkan styrofoam berapa, mika berapa, atau plastik berapa, itu harus kita perhitungkan. Terus kita perhitungkan juga karyawannya juga kita perhitungkan, digajinya atau biaya-biaya lainnya, misalkan sewa tempat atau lainnya. Oke, lalu kalau ini komponen sudah selesai, langsung ke jenis-jenis bisnis. Ya, jenis-jenis bisnis ini ya kalian lihat di halaman berikutnya. Apa saja sih yang termasuk di jenis-jenis bisnis? Yang pertama ada kegunaan bentuk atau form utility. Ya, dalam jenis-jenis bisnis kalian lihat di buku kalian itu ada macam-macamnya, ada macam-macam kegunaannya. Yang pertama kegunaan bentuk atau form utility. Artinya apa sih form utility? Bisnis yang berusaha merubah suatu benda menjadi benda lain dengan bentuk yang berbeda sehingga lebih bisa bermanfaat bagi manusia. Contohnya bisnis mebel. Ya, bisnis mebel. Mebel itu kan berarti furniture, bangku gitu ya, kursi. Itu kan bisa merubah benda lain, ya, bisa merubah suatu benda menjadi benda lain. Kan mebel itu biasanya dari mana? Bisa dari kayu gitu kan. Bisa kayunya ada kayu jati seperti itu. Ya. Nah, terus ada lagi misalkan di sini genteng. Ini genteng ya maksudnya ya. Genteng ini maksudnya genteng itu kan dia dari apa? Tanah liat atau tanah merah gitu ya. Jadi itu bisa kita ini kan, kita modifikasi ya. Lalu ada roti. Nah, roti itu juga sama. Roti kan dari tepung terigu seperti itu. Jadi merubah suatu benda menjadi benda lain itu form utility. Oke. Lalu ada kegunaan tempat atau place utility. Ya, kegunaan tempat place utility artinya ya, di sini ada suatu benda akan lebih bermanfaat jika telah berpindah tempat. Ya. Maksudnya apa di sini contohnya? Di sini ada benda yang memiliki kegunaan bila terjadi perubahan hak milik. Gitu kan? Nah, lalu di sini contohnya dari kegunaan waktu maksudnya gini, kita menjual barang-barang yang lagi urgent saat ini. Itu time utility. Waktunya sekarang momennya ya, momennya ini COVID. Kita jual masker atau contohnya di sini ada payung. Payung sangat bermanfaat di musim hujan. Ya, jadi kalau kegunaan waktu itu kita sesuaikan dengan momennya. Momen saat ini apa nih yang penting nih? Momen saat ini yang penting masker, gitu kan? Hand sanitizer. Lalu sini ada payung kalau di musim hujan. Ya. Jadi kalau kegunaan bentuk itu merubah suatu benda dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kayak tadi contohnya kan ada genteng, ada roti. Roti itu kok bisa, kan roti dari awalnya dari ini ya tepung terigu dirubah menjadi roti gitu kan, diolah seperti itu. Nih kayak garment itu kan contohnya itu kayak produksi baju gitu kan baju kan sebelum diproduksi menjadi baju yang jadi kan dari mana dulu, dari kain seperti itu. Ya, jadi kalau kegunaan waktu dia disesuaikan dengan time-nya, waktunya atau momennya. Momen yang sekarang lagi tren apa nih? Ini kan contohnya ada payung sangat bermanfaat di musim hujan. Contoh lagi kalau yang time itu juga misalkan contohnya yang tadi Ibu Arna bilang menjual produk masker di saat pandemi seperti itu, ya. Oke. Lalu yang selanjutnya yang nomor 5, di sini kalian lihat di buku kalian ada macam-macam pasar. Ya. Yang pertama pasar monopsoni. Apa sih arti pasar monopsoni? Pasar yang dikuasai oleh satu orang atau badan atau lembaga sebagai pihak pembeli sehingga pembentukan harga pada pasar ini ditentukan oleh pembeli. Pembeli sebagai price maker. Jadi pasar monopsoni ini pasar yang dikuasai oleh satu orang sebagai pembelinya. Gitu ya. Contohnya di sini ada perusahaan pembuat lokomotif kereta api. Jadi ini perusahaan transportasi contohnya. Lalu yang kedua oligopoli. Artinya apa sih oligopoli? Struktur pasar yang hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang jual produk.
produk-produk identik atau yang mirip satu sama lainnya. Misal kamu pergi ke pasar tradisional, sebelahnya menjual cabai, sebelahnya lagi menjual apa? Yang mirip satu sama lainnya, cabai juga. Gitu ya. Jadi dia ini menjual ibaratnya produk-produk identik yang sama atau yang mirip satu dengan lainnya. Itu namanya oligopoli. Jadi kalau kamu ngelihat di kawasan Pademangan gitu ya, itu biasanya ada yang jual boba, nggak jauh dari situ ada yang jual boba juga. Nah, itu namanya pasar oligopoli. Ya. Ada lagi yang jual misalkan Thai tea, nggak jauh dari tempat Thai tea itu ada Thai tea lagi. Nah, berarti itu oligopoli. Oke. Lalu pasar ya oligopsoni. Oligopsoni itu berarti suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh lebih dari 2 orang pembeli dengan penawaran dari jumlah penjual. Jadi dia di sini misalkan contohnya apa nih? Ini ada nih ya menjual misalkan cengkih atau di sini dia jual misalkan contohnya suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh lebih dari 2 orang pembeli. Nah ini jadi dia transaksinya lebih dari 1 orang gitu ya. Nah ini juga misalkan dia beli apa nih, hasil pertanian gitu kan. Nah lalu di sini ada pasar monopoli. Pasar monopoli berarti suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Jadi suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri hanya terdapat suatu perusahaan atau produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti. Misalkan apa nih contohnya? Jual apa? Gitu kan? Nah, di sini semuanya banyak contoh-contoh yang ada di buku kalian. Semuanya sudah ada di situ. Contoh-contoh dari pasar monopoli, oligopsoni, monopsoni, itu ada semua. Terakhir, fungsi rencana bisnis. Fungsinya yang pertama, memberi panduan operasi perusahaan dengan membuat rencana untuk masa depan yang akan datang. Intinya itu fungsi rencana bisnis ini kita menyusun strategi biaya-biayanya, terus rencana yang akan kita lakukan ke depannya seperti apa untuk kesuksesan bisnis yang kita lakukan. Yang kedua, menarik pemberi pinjaman dan investor. Intinya kalau kita kurang dana dalam usaha kita, kita bisa meminjam sebagian dana melalui perbankan ataupun investor atau penanam modal untuk di perusahaan kita. Yang ketiga, yaitu cerminan bagi pembuatnya. Jadi artinya kalau kita membuat usaha ini lebih baik, ke depannya itu akan lebih baik dan berkembang. Sebaliknya kalau kita tidak ada rencana apapun dalam membuat perencanaan bisnis, ke depannya tidak akan berkembang. Itu saja, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silakan kalian lihat penjelasannya di YouTube channel sekolah. Jangan lupa diberi tanda hadir pada kolom komentarnya. Oke, itu saja yang bisa Ibu Arna sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.